Sandra, kamu harusnya jangan mengambil sikap terlalu keras menghadapi rencana orang tua saya. Itu namanya kan bersikap keras, tapi bersikap jelas dan tegas. Kalau dari awal saya sudah bersikap lunak, berarti saya memberi peluang untuk dijajah. Mereka bukan menjajah, Sandra. Mereka menawarkan yang terbaik. Yang terbaik bagi mereka bukan berarti terbaik buat kita. Apalagi buat saya. Pokoknya saya nggak mau hidup kita diatur sama mereka. Mereka itu orang tua saya. Terserah kamu deh. Kalau kamu ingin lebih membela orang tua kamu, silakan. Apa maksud kamu? Kalau kamu belum siap untuk menjalani hidup dengan cara apa yang seperti saya inginkan, ya udah, kita pisah aja. Saya siap menjalani hidup seperti yang kamu inginkan. Tapi tolong, jangan ancam saya untuk pisah. Saya sayang kamu. Kalau orang tua kamu berbeda pendapat dengan saya, kamu akan berpihak sama saya. Iya. Makasih. Saya juga sayang sama kamu. Pa, Papa nggak usah mikir terlalu jauh. Anak muda yang baru lulus sarjana kayak Sandra memang sering merasa dirinya seperti di awang-awang. Sehingga kesannya seperti sok tahu. Papa nggak suka anak keblinger kayak gitu. Sifat keblinger itu cuma sementara kok, Pa. Mirip seperti anak ABG. Udahlah, Pa. Kita ngalah aja dulu. Nanti kalau Sandra sudah jadi bagian dari keluarga kita, pelan-pelan juga dia akan terpengaruh sama cara keluarga kita berpikir, cara bersikap. Saya yakin pelan-pelan pasti dia berubah. Yang paling penting, Raja bisa bahagia, Pak. Mungkin Papa sudah terlalu tua untuk bisa mengerti anak muda zaman sekarang. Enggak juga. Hanya Papa sekarang terlalu fokus sama dunia Papa. Ya mungkin karena keadaan ekonomi yang memaksa Papa sebagai pengusaha untuk bersikap begitu. Supaya bisa survive. Mungkin Papa mau kopi. anak ini seperti utusan Tuhan yang bisa membawa ketenangan dan kedamaian di rumah ini. Mas masih memikirkan masalah tadi. Bagaimana nasib kita jadinya kalau kita tidak punya anak seperti Dewi? Ya, mungkin Tuhan memang sengaja mengutus dia untuk membawa
kebahagiaan dalam hidup kita, Mas. Itu yang barusan terlintas dalam pikiran saya. Mbak, Ya, sebentar. Boleh saya masuk? Mbak, gimana reaksi Papa setelah saya mengajak Sandra pergi? Menurut kamu, kira-kira reaksi mereka gimana? Ini zaman reformasi, Mbak. Seharusnya Papa bisa menerima perbedaan pendapat. Sepertinya Papa sama Mama nggak setuju sama Sandra. Kalau Papa dan Mama nggak setuju sama Sandra, terserah. Apa maksud kamu bilang terserah? Pokoknya saya akan menikah sama Sandra. Setelah menikah, saya akan meninggalkan rumah ini. Kamu ini kok lucu sih? Kamu bilang sekarang zaman reformasi, zamannya orang menerima perbedaan pendapat. Tapi ini kan lain, Mbak. Apanya yang lain? Ini masalah perasaan, Mbak. Pokoknya saya cinta sama Sandra. Raja, Mbak tadi cuma bercanda kok. Mama sama Papa tadi cuma kaget aja. Sebenarnya mereka sudah mempersiapkan semua untuk pernikahan kalian. Akhirnya mereka setuju kok. Mbak bercanda yang lucu ah. Abis kamu datang-datang udah serius banget sih. Terima kasih ya, Mbak. Makasih untuk apa? Saya yakin Mama dan Papa setuju. Semua pengaruh dari Mbak. Mbak lakukan ini demi kamu, demi kita semua. Mbak tahu nggak? Saya sering mikir, saya adik yang paling beruntung di dunia ini karena punya kakak sebaik Mbak. Terus kenapa tadi kamu kepingin keluar dari rumah ini? Sorry Mbak, tadi saya agak emosi. Kamu tahu nggak? Sikap emosional itu tidak akan menyelesaikan masalah. Lalu, kapan saya bisa menikah sama Sandra, Mbak? Keputusan itu ada di tangan Papa. Dan tergantung gimana cara meminta Papa untuk membuat keputusan. Pernikahan antara saudara Raja bin Baskoro dengan Sandra binti Rudianto segera dimulai dan akan langsung dinikahkan oleh ayah kandung daripada calon mempelai putri. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya nikahkan anak saya Sandra binti Rudianto dengan Raja bin Baskoro dengan mas kawin seperangkat alat sholat ditambah seuntai kalung emas seberat 50 gram dibayar tunai. Saya terima nikahnya Sandra binti Rudianto dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan perhiasan emas berupa seuntai kalung seberat 50 gram tunai. Saksi, sah? Sah. Saksi? Sah. Hadirin semua, sah? Sah. Barakallahu liman. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa sallallahu ala Sayyidina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Setelah akad nikah, sebagai suami diwajibkan mengucapkan siktak talik. Untuk itu dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sesudah akad nikah saya Raja bin Baskoro, saya berjanji dengan sesungguh hati bahwa saya akan menepati kewajiban saya sebagai seorang suami
dan akan saya pergauli istri saya bernama Sandra binti Rudianto dengan baik menurut ajaran syariat agama Islam. Selanjutnya saya mengucapkan islak talik atas istri saya itu seperti berikut. Sewaktu-waktu saya 1. Meninggalkan istri saya tersebut 2 tahun berturut-turut. 2. Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 bulan lamanya. 3. Atau saya menyakiti badan atau jasmani istri saya itu. 4. Atau saya membiarkan istri saya itu 6 bulan lamanya. Kemudian istri saya tidak ridho dan mengadukan halnya kepada pengadilan agama atau petugas yang diberi hak pengurus pengaduan itu. Dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh pengadilan atau petugas tersebut. Dan istri saya itu membayar uang sebesar 1.000 sebagai ikhwal kepada saya. Maka jatuhlah talak 1 kepadanya. Kepada pengadilan atau petugas tersebut tadi saya kuasakan untuk menerima uang ikhwal itu dan kemudian menyerahkannya kepada Badan Kesejahteraan Masjid Pusat untuk keperluan ibadah sosial. Jakarta, 14 Oktober 1999. Saya bahagia sekali. Akhirnya semua berjalan sesuai dengan keinginan saya. Dan yang saya inginkan akhirnya terlaksana juga. Apa keinginan kamu? Saya rasa sama seperti kamu inginkan. Siapa? Mbak, sorry ya, aku ganggu sebentar. Ada apa, Mbak? Ada urusan kecil. Aku pinjem istri kamu sebentar ya. Mbak dia mau ngapain sih? Mau tahu aja sih, ada aja. Mbak punya beberapa perhiasan. Kamu pilih deh, terserah. Yang mana aja. Ini sebagai kado dari Mbak buat hadiah perkawinan kamu. Ya. Urusan kado kan bisa besok, Mbak. Sandra kan tinggal di sini. Mbak, Yuk. sorry ya Mbak ya. Kemajuan kamu pesat sekali, Surya. Dari hasil lab saya lihat kolesterol kamu jauh menurun. Kemudian belakangan tekanan darahmu bertahan normal. Jangan kamu kira bahwa semua ini karena kamu, Iqbal. Apa kamu juga ke dokter lain? Saya tidak ke tempat dokter lain. Ya, kalau saja sejak dulu Arya mengenalkan Dewi Fortuna kepada saya mungkin juga tidak memerlukan kamu. Siapa Dewi Fortuna kamu? Calon istri Arya. Ami. Ya, betul. Dia bidadari pembawa keberuntungan.
Saya setuju sekali dengan Arya kalau dia menyebutnya Dewi Fortuna. Pujian ini bisa jadi beban berat buat saya. Ini untuk Pak Dokter. Terima kasih. Dan ini untuk Opa. Terima kasih sayang. Dia begitu lahap minum jusnya. Apa Anda campur dengan wine? Iqbal, dokter yang baik bukanlah dokter yang memaksa untuk patuh, tapi yang bisa membujuk pasiennya untuk patuh. Melihat kemampuan Anda menangani pasien keras kepala ini, saya jadinya ingin mengangkat Anda untuk menjadi perawat kepala di bagian jantung di rumah sakit saya. Pujian itu menyenangkan hati saya, dokter. Kamu tidak bisa membujuknya pergi dari saya. Iqbal, gaji yang akan dia terima dari rumah sakitmu tidak ada artinya dibandingkan dengan warisan yang akan saya hibahkan pada Ami ini nanti. Ami. Yes, who's speaking? Arya. Hai baby, apa kabar? Nggak begitu baik. Loh, kenapa sayang? Ada huru-hara lagi di Indonesia? Indonesia sih baik-baik aja. Saya bicara tentang kita, tentang kamu. Loh, memangnya tentang kita kenapa? Hubungan kita kan baik-baik saja, baby. Baik atau enggaknya kan tergantung kamu. Dari tadi saya telepon, answering machine terus yang jawab. Kenapa sih? Saya habis dinner sama teman saya. Kemudian saya dikenalkan sama orang yang mau kerja sama dengan proyek saya. Lalu, sampai kapan saya harus menunggu seperti ini terus? Saya belum bisa menjawab dengan pasti, Beb. Karena urusan saya di sini belum selesai. Tapi begitu urusan saya selesai, saya akan segera kembali ke Indonesia. Kamu sepertinya mengulur-ngulur waktu saya. Kamu nggak tahu ya bagaimana bingungnya saya menghadapi urusan di sini. Kamu jangan marah begitu dong, Beb. Saya juga pengen cepat pulang. Begitu urusan selesai, saya akan berada di sisimu. Oke? Oke. I love you, baby. I love you too. Bye. Bye. Waktu Opa masih terbaring di tempat tidur, Opa semakin kenal, semakin sayang, semakin akrab sama kamu. Tapi belum pernah terpikir untuk berkenalan dengan orang tuamu. Orang tua saya masih di Amerika, Opa. Soalnya kan pekerjaan ayah saya mengharuskan dia berkeliling. Jadi dia nggak bisa menetap di satu tempat, Opa. Loh, beberapa lama yang lalu, Opa pernah menyuruh Arya menjemput kamu. Tapi dia bilang, kamu masih ada urusan dengan keluarga. Kalau itu sih keluarga om saya, Opa. Oh, ajak dong keluarga ommu ke sini. Ya, sepertinya sih mereka nggak mau ya, Opa. Kenapa? Om saya menjodohkan saya dengan anaknya. Ya, seluruh keluarga yang di Jakarta sih mendukung, Opa. Tapi saya menolak. Soalnya selain saya memang nggak tertarik, anaknya juga berandalan. Dari tadi kita ngobrol soal saya terus, Opa. Opa belum kasih saya kesempatan untuk ngobrol tentang Opa. Apa yang menarik untuk dibicarakan? Orang tua seperti saya ini di penjara dokter di rumahnya sendiri.
Sekarang kan sudah ada kemajuan. Saya seneng lihat Opa sudah nggak berbaring lagi di tempat tidur. Kalau saja Dokter Eba tidak sok tahu, Opa ini sudah lama meninggalkan rumah dan pergi ke kantor. Secara fisik, Opa memang sudah lumayan sehat. Tapi Opa mesti banyak istirahat. Kerjaan kantor kan bisa dilakukan oleh Arya. Dalam beberapa hal, Arya ini anak baik. Tetapi kemanjaan yang Opa berikan kepadanya setelah orang tuanya meninggal membuat dia tidak begitu terbiasa dengan disiplin dan tanggung jawab. Dengan sakitnya Opa, kan ada hikmahnya juga buat Arya. Mau nggak mau sekarang Arya kan harus lebih siap memikul beban tanggung jawab dan mewakili Opa di kantor. Harapan Opa memang begitu. Tapi dia tidak tertarik mengurus kantor. Saya akan mencoba membujuk dia, Opa, supaya dia mau ke kantor. Mudah-mudahan kamu bisa membujuk dia, ya. Opa harap kamu besok pagi ke sini. Kamu terlalu membiarkan diri kamu terjerumus dalam pola permainan orang lain, Wi. Aku nggak tega lihat orang tua yang punya cucu satu-satunya yang sangat dia sayangi, tapi selalu merasa hidupnya sebatang kara. Kalau aku mundur sekarang, pasti dia tambah jatuh sakit. Dewi, kamu selalu punya jawaban untuk membenarkan apa yang saya anggap sebagai suatu kebodohan. Ini misi kemanusiaan. Aku selalu punya perasaan yang aneh kalau aku lihat ada penderitaan. Seakan-akan seperti aku terlibat di dalamnya. Walaupun aku dilahirkan dan dibesarkan dalam keluarga yang berkecukupan. Apapun alasannya, kamu harus mundur, Wi, dari permainan ini. Memang. Tapi nanti kalau Arya kembali kerja, kan opanya akan tambah sehat. Dan aku akan memaksa Arya untuk menjemput Ami. Dan kita akan menyelesaikannya secara baik-baik depan opanya. Doakan saja. Lalu bagaimana kalau nanti kenyataan yang akan dihadapi malah akan membuat orang tuanya jatuh sakit lagi? Ya, kemungkinan itu ada. Tapi kalau dia sudah fit, kalaupun dia shock, sakitnya nggak akan lebih parah. Terus bagaimana perasaan cinta kamu sama Arya? Apa akan kamu abaikan begitu saja? Kenapa sih kamu selalu menentang perasaan diri kamu sendiri? Toh, apa yang kamu lakukan selama ini karena kamu cinta sama Arya, kan? Kok Raja nggak mampir? Raja kan hari ini mulai ngantor, Mah. Tadi saya ikut dia ke sini, ya minta di drop. Abis Sandra kangen banget sih sama Mama. Mama juga kangen sama Sandra. Duh, anak Mama, coba lihat cantiknya. Memang sudah sepantasnya kamu dapet orang kaya. Jelas dong. Wah. Ngomong-ngomong gimana? Semuanya lancar? Lumayan. Oh ya, Mah, lihat, Mah. Kalung berlian dari Dewi. Bagus kan? Cuma dengan kalung begini saja kamu sudah merasa puas? Ya jelas belum dong, Mah. Sandra, kamu harus ingat. Kamu harus bisa menguasai rumah mereka. Tapi kan nggak bisa buru-buru, Mah. Sandra, Mama sudah bosan tinggal di rumah yang jelek ini. Sabar dong, Mah, sabar. Iya, Mah, sabar. Mama tahu nggak? Sandra punya rencana yang lebih besar. Rencana apa? Sandra kan bukan cuma mau rumahnya, Mah. Sandra mau seluruh kekayaan mereka. Seluruhnya. Terus gimana rencana kamu? Sekarang Sandra baru minta Raja untuk bekerja di perusahaan papanya. Dengan begitu dia akan mendapat kepercayaan. Lalu kalau waktunya sudah memungkinkan, dia akan minta papanya untuk pensiun dan dia akan menguasai semuanya. Hebat, Mama setuju dengan rencana kamu. Tapi kan itu perlu makan waktu, Mah. Jadi Mama harus bersabar, ya.
Oh, bagaimana dengan posisi kamu di keluarga itu? Ya, sampai saat ini saya tetap menjadi menantu dan adik ipar yang baik. Mereka semua manjain Sandra. Kira-kira begitulah mas sikap mereka. Itu taktik mereka untuk menaklukkan kamu, Sandra. Kamu harus hati-hati. Mah, Sandra sengaja memberi mereka angin dulu. Biar mereka nggak tahu rencana besar Sandra. Kamu jangan memberikan angin besar terhadap mereka. Kalau angin itu balik lagi terhadap diri kamu, semua rencana besar kamu akan berantakan. Sandra, sekarang yang paling cepat harus kamu lakukan adalah menunjukkan dominasi kamu. Saya nggak akan bersikap dominan, Opa. Saya kan janji mau bujuk dia. Coba saja. Kamu kan belum tahu. Sampai jam begini tuan besar itu masih tidur. Padahal orang lain sudah pada berangkat ke kantor. Apa dia selalu begini, Opa, kalau nggak ke kampus? Ya, sekarang terserah kamu. Apakah kamu mau membujuk dia supaya bangun sambil membawa secangkir kopi seperti iklan di layar televisi itu? Atau bersifat dominan memaksa dia membukakan matanya? Kita sama-sama aja, Opa, ke kamarnya. Dewi, rumah ini bukan rumah orang lain. Sebentar lagi, begitu kalian bilang siap menikah, rumah ini milik kamu. Tapi Opa... Tolong jangan pakai tapi-tapian. Opa selalu patuh kepada kamu. Tapi sekarang Opa tidak hanya meminta, tapi mohon sekarang kamu masuk ke sana, bikin dia mau masuk ke kantor. Dewi, anggap saja dia pasien. Ya, tapi bukan pasien darah tinggi seperti Opa. Tapi pasien yang manja, yang nakal, yang punya kemauan, dan punya determinasi rendah. Nah, kau. Ya, Opa mau jalan-jalan dulu. Ngantuk. Bikin kaki orang seneng banget sih gangguan orang. Oh, jangan ganggu saya dong. Saya masih ngantuk, Ami.
Sorry. Saya bukan Ami. Maaf. Barusan saya mimpi Ami masuk ke kamar saya. Ngapain kamu kesini? Untuk mempersingkat sandiwara ini dan tidak membuat kemelut ini semakin kusut. Apa maksud kamu? Ya, sandiwara ini udah gak bisa bertahan lama. Opa kamu sudah mendesak saya, ingin ketemu dengan orang tua saya. Saya udah gak sanggup bohong lagi, Arya. Kalau kamu kepingin opa kamu sembuh total, kamu harus kerja di kantor opa kamu. Kamu harus kasih lihat kesiapan kamu menggantikan opa kamu mulai saat ini. Dan kamu harus telepon pacar kamu, suruh dia segera datang. Saya sudah telepon dia. Tapi sampai saat ini dia masih belum bisa kesini. Dia masih sibuk dengan urusannya di sana. Lalu, kamu suruh saya terusin ini sambil nunggu pacar kamu datang untuk menyelesaikan urusannya? No way! Oke. Tapi satu persatu dulu ya. Baik. Pertama, hari ini saya akan masuk kantor. Saya akan kerja di kantor Opa. Yang kedua, ini nih yang saya harus minta tolong sama kamu. Saya masih membutuhkan kamu sampai Amin pulang ke sini. Terus kamu ngapain sekarang bengong? Cepetan kamu mandi, ganti pakaian, terus ke kantor. Hah? Bangun tidurku terus mandi. Tidak lupa menggosok gigi. Saya mulai masuk kerja hari ini, Opa. Arya, sejak oma kamu meninggal, kemudian menyusul mama dan papa kamu, baru 2 kali ini Opa merasakan kebahagiaan yang telah lama meninggalkan Opa. Pertama, sewaktu kamu membawa Dewi Fortuna ke rumah ini. Dan kedua, melihat kamu sudah siap meneruskan usaha Opa.
Terima kasih atas kebahagiaan ini. Semoga Tuhan memberkati kamu, sayang. Ya Tuhan, betapa berdosanya saya. Opa berdoa agar Engkau memberkati. Padahal semua yang saya lakukan ini adalah kebohongan besar yang sangat membebani perasaan saya. Kebohongan yang saya lakukan hanya karena cinta saya kepada Arya. Ini makin gawat. Benar yang dibilang Dewi. Saya harus segera menjemput Ami. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.